seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Wah, pasti luar biasa ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kakak mau ngingetin adik-adik untuk siapin amplop kecil. Amplop kecil ini nanti adik-adik gunakan untuk memberi persembahan ya. Nah, untuk memulainya, sekarang adik-adik, yuk kita bangkit berdiri dan menyanyi lagu Apa Kabar Mari Bergembira. Apa adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah. Berkati ya Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis, kita akan sama-sama dengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Wilma. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Wilma. Nah, Kak Wilma di sini mau bercerita. Nah, adik-adik sebelum kakak bercerita, kakak mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak ke laut atau ke pantai? Nah, kalau di laut atau di pantai itu adik-adik lihat apa ya? Ada ikan, terus ada udang, ada kepiting. Nah, selain itu, kalau di pesisir pantai itu adik-adik lihat apa? Banyak perahu. Terus ada apa lagi? Pasti ada bapak nelayan. Nah, adik-adik tahu nggak bapak nelayan itu tugasnya apa? Tugas bapak nelayan itu adalah menangkap ikan. Mereka menangkap ikan dengan jala. Nah, adik-adik, kalau misalkan adik-adik melihat bapak nelayan sedang menangkap jala itu, berarti ikan yang ditangkap itu harus sangat banyak. Nah, adik-adik, kakak tadi udah bercerita tentang nelayan. Sama nih, kakak mau bercerita tentang cerita Alkitab pada saat ini. Tentang murid Tuhan Yesus yang awalnya adalah penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Kita simak video berikut ini ya. Pada suatu malam, Simon Petrus dan Andreas saudaranya sedang menebar jala di danau untuk menangkap ikan. Mereka menunggu semalaman, namun mereka tidak berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Meskipun mereka telah mencoba untuk menebar jala di tempat lain, namun tetap tidak ada ikan yang berhasil ditangkap. Mereka merasa lelah dan kelaparan. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat sudah dekat dengan pesisir pantai, mereka melihat banyak orang berkerumun mengelilingi Yesus. Mereka meminta Yesus untuk bercerita. Dan ketika Yesus melihat kapal tersebut, ia meminta tumpangan kepada Simon agar ia dapat bercerita dari atas kapal. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebakanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam kami melakukannya, tapi tak seekor ikan pun kami dapat. Tapi karena engkau memintanya, maka kami akan melakukannya." Lalu mereka menebarkan jalannya. Tak lama setelah itu, mereka menangkap banyak sekali ikan, sehingga jalan mereka mulai rusak, dan mereka memerlukan bantuan teman-teman di kapal lainnya untuk mengangkutnya. Kapal tersebut penuh dengan ikan, bahkan hingga hampir tenggelam. Senanglah hati mereka. Yesus kemudian berkata, "Ikutlah aku dan jadilah muridku." Mereka pun segera meninggalkan perahu dan pergi mengikut Yesus. Sebab mereka tahu bahwa pekerjaan mereka sebagai penangkap ikan dapat dilakukan oleh orang lain. Nah, adik-adik, dalam video tadi adik-adik melihat beberapa tokoh. Ada tokoh apa? Tokoh siapa aja? Ada Tuhan Yesus, ada Bapak Simon Petrus, ada Bapak Andreas, ada Bapak Yakobus sama Bapak Yohanes. Mereka tugasnya apa? Menangkap ikan dengan menggunakan jala. Nah, setelah mereka bertemu Tuhan Yesus dan melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, mereka sangat kaget. Akhirnya sama Tuhan Yesus mereka diajak adik-adik untuk menjadi penjala manusia. Adik-adik tahu nggak penjala manusia itu apa? Nah, adik-adik jangan salah ya, penjala manusia bukan kayak penjala ikan yang menggunakan apa? Jaring. Nah, menjala manusia itu menggunakan tubuh kita dan hati kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita harus setia kepada Tuhan. Kayak gimana sih Kak setia pada Tuhan? Kita harus jadi anak yang baik. Contohnya seperti apa? Kita harus rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin ikut IAMPA,
Termasuk kalau adik-adik di sekitar rumah, adik-adik harus mau menolong teman-teman. Selain teman-teman, orang tua pun adik-adik harus tolong ya. Nah, siapa yang mau jadi anak yang setia kepada Tuhan Yesus? Iya, kakak juga mau jadi anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan ajarannya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak pada aktivitas minggu ini. Nah, aktivitas minggu ini kita akan mencoba membuat ikan dari kertas origami. Seperti ini contohnya adik-adik. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Sebelum kita memulai, ayo kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Yang pertama, adik-adik boleh siapkan origami, kertas origami. Lalu adik-adik siapkan spidol. Lalu gunting. Sekarang kita mau mencoba membuatnya. Pertama-tama adik-adik siapkan dulu 1 lembar kertas origaminya. Lalu kalian lipat menjadi 2. Lipat menjadi 2. Kalau sudah seperti ini, lalu lipat lagi di sisi lainnya. Sudah. Terus adik-adik lipat lagi. Lipat lagi ke dalam. Ke dalam. Yang sisi sebelah sini juga dilipat ke dalam ya adik-adik. Sudah dilipat segitiga. Terus adik-adik lipat lagi ke dalam. Kedua sisinya dilipat masing-masing ke dalam ya adik-adik. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini, lalu adik-adik melipat bagian ini ke atas. Lalu bagian bawah juga dilipat hingga menghasilkan bentuk seperti ini adik-adik. Hingga membentuk seperti ini. Yang sebelah sini juga dibentuk seperti ini adik-adik. Ayo dilakukan hal yang sama. Nah, lalu menghasilkan seperti ini. Buatnya kalau adik kesusahan minta tolong mama papa ya. Lalu seperti ini adik-adik bentuknya. Lalu yang sebelah sini kita lipat ke dalam. Dilipat ke dalam hingga menghasilkan seperti ini adik-adik. Lalu yang sebelah sini juga dilipat ke dalam ya. Setelah masing-masing dilipat ke dalam, ininya kita keluarkan adik-adik. Kita keluarkan. Nah, udah hampir jadi nih adik-adik ekornya. Sekarang kita buat bagian badannya ya. Nah, untuk bagian badannya adik-adik lipat ini, yang ini tadi lipat ke belakang. Lalu yang bawah juga dilipat ke belakang adik-adik. Adik bisa nggak di rumah? Nah, lalu kalau adik-adik mau menghiasnya juga boleh adik-adik. Nah, kita udah jadi nih bentuk ikannya. Nah, lucu kan adik-adik? Nah, kita bisa membuat mata dan mulutnya menggunakan spidolnya adik-adik. Seperti ini. Nah, adik-adik di rumah bisa buatnya sekreatif mungkin ya. Bisa menambahkan sirip-siripnya. Lalu adik-adik juga bisa menambahkan gambar laut. Nanti ikan-ikannya bisa ditempel di gambar laut. Linknya nanti ada di description box ya adik-adik.
Adik-adik silakan mencoba di rumah ya. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat. Jangan lupa hasilnya difoto ya adik-adik. Adik-adik, sekian aktivitas kita pada minggu ini. Kita bertemu pada aktivitas selanjutnya. Dadah! Nah adik-adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyi lagu Mari Menjadi Penjala Orang. Mari adik-adik kita bernyanyi dengan semangat. Mari menjadi penjala orang. Mari mencari jiwa yang hilang. Bawa imanmu teguh, isi pukatmu penuh. Bawa jiwa yang berharga masuk rumah Bapa. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin lagi ya amplop kecil yang tadi. Sambil mengiringi kita memberikan persembahan, yuk sama-sama kita nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah Kak Tea, tadi kan Kak Wilma udah bercerita. Gimana cerita Kak Wilma? Wah seru banget Kak ceritanya. Wah, ceritanya kan tadi Kak Wilma menjadi anak yang baik. Gimana Kak? Contoh ceritanya Kak. Jadi kalau dari cerita kakak, buat menjadi anak yang baik itu berarti kita tuh rajin berdoa. Betul. Kita rajin baca Alkitab, Betul. rajin ikut IHMPA, rajin untuk taat sama perintah orang tua dan sama perintah Tuhan. Wah, Kak Tea hebat. Wah, Kak Tea tadi aja mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik? Adik-adik mendengarkan firman Tuhan juga enggak? Nah, untuk itu kita mau berdoa nih adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan supaya menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih kami. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan persembahan kami yang sudah kami berikan. Semoga persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kak, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kak. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah Kak, kita udah sampai nih di akhir ibadah kita. Iya Kak Tea, sayang banget ya. Tapi adik-adik nggak boleh sedih. Nanti minggu depan adik-adik ketemu lagi dengan kakak-kakak yang lainnya. Untuk itu kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mulai
melakukan menyanyi, mendengarkan firman-Mu. Sekarang terus kami sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba di ujung ibadah hari ini Tuhan, berkati kami Tuhan untuk seminggu ke depan, biar kami semakin sehat dan menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.